Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajaran IPA pertemuan keempat. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini pelajaran IPA kita akan membahas materi gangguan pernapasan pada manusia. Nah, gangguan pernapasan, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa ketika kita bernapas itu kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara yang bersih itu mengandung oksigen. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita pun akan terganggu. Oke, mari kita membahas tentang pernapasan berikut. Nah, di sini ada berikut adalah faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, faktornya itu ada dua ya, Nak ya. Yang pertama bibit penyakit, yang kedua pencemaran udara. Kita coba klik penjelasan dari bibit penyakit apa aja sih faktornya. Oke, kita klik. Yang pertama ternyata flu. Flu ini penyakit disebabkan oleh virus dan mudah ditularkan melalui udara. Yang kedua, tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang organ paru-paru dan mudah ditularkan melalui udara. Yang ketiga, bronkitis. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Nah, faktor penyebab dari bibit penyakit bisa melalui udara ya, Nak ya. Jadi hati-hati selalu memakai masker di saat di luar rumah. Oke, sekarang kita klik yang berikutnya, yaitu penjelasan pencemaran udara. Ada apa aja sih kalau kita pencemaran udara? Nah, faktor penyakitnya kalau ada pencemaran udara yang pertama asma. Gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Yang kedua, pneumonia, penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga, itu polip, gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan akibat pembengkakan kelenjar limfa. Oke, apakah sudah paham, Nak? Tadi itu adalah faktor penyebab gangguan pernapasan. Ya, ada pertama bibit penyakit, yang kedua pencemaran udara. Nah, sekarang kita akan membahas cara masuknya udara ke paru-paru. Itu pernapasannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut. Nah, sekarang kita akan lihat penjelasannya pernapasan dada. Apa yang dimaksud dengan pernapasan dada? Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, tahu kan tulang rusuk di mana? Nah, bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada? Nah, ada yang tanya, inspirasi itu apa, Bu? Inspirasi itu menarik napas. Ekspirasi itu mengeluarkan napas. Nah, penjelasannya di bawahnya. Proses inspirasi pada pernapasan dada. Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk itu akan terangkat sehingga volume rongga dada akan membesar. Nah, kalau tulang rusuk yang berkontraksi ke atas, ya, maka volume rongga dada kita akan membesar. Ketika terjadi volume dada kita yang membesar, maka tekanan udara di dalam paru-paru itu akan mengecil sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Nah, sekarang proses ekspirasi pada pernapasan dada. Ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi, maka tulang rusuk itu akan tertekan sehingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru akan membesar sehingga udara pun akan keluar. Oke, penjelasan pernapasan dada apakah sudah paham anak-anakku? Nah, nanti kita praktekkan lah. Kalau misalnya belum paham, nanti pertemuan berikutnya akan ada gambar
bagaimana pernapasan dada itu melalui proses inspirasi dan proses ekspirasi. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan pernapasan perut. Nah, apa yang dimaksud dengan pernapasan perut? Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Nah, bagaimana prosesnya? Proses apanya? Proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan perut. Kita lihat penjelasannya di bawah, bahwa proses inspirasi pada pernapasan perut ketika terjadi kontraksi pada otot diafragma yang mengembang, maka paru-paru juga ikut mengembang. Tekanan udara pada paru-paru itu akan mengecil dan udara dari luar akan masuk. Dari proses penjelasan proses inspirasi, ketika otot diafragma relaksasi, maka rongga dada akan mengecil, sehingga tekanan udara pada paru-paru akan membesar. Maka yang terjadi udara akan keluar dari tubuh. Nah, ini kan penjelasan dari Ibu. Nanti kalian setelah mendengar penjelasan ini, kalian catat. Nanti Ibu sudah kasih catatan ini ke Google Classroom juga berupa Microsoft Word. Ya, kan HP ayah bundanya sudah ada WPS, jadi bisa dibuka melalui aplikasi WPS. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.